Saya melihat bidang seperti ini ada peluang. Disitulah saya mulai masuk gitu Pak, di bidang pemanfaatan paralon atau lebih dikenal dengan PVC daur ulang yang kami jadikan menjadi produk-produk unik antik estetik. Contohnya seperti ini, sketsa wajah Bapak Presiden RI. Di sini full pakai paralon, kemudian ininya itu digrafir untuk itunya frame-nya. Untuk konsepnya seperti inilah menjadi salah satu tantangan tersendiri. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tumpukan limbah paralon yang sering dianggap tak bernilai justru berubah menjadi karya luar biasa di tangan kreatif seorang pengrajin lokal. Melalui Al-Bayi Handicraft, limbah ini diubah jadi karya unik mulai dari kaligrafi, bodi motor, furnitur rias, hingga ukiran wajah yang seluruhnya dibuat dari pipa bekas. Berawal dari kepedulian lingkungan sekitar, kini limbah paralon diubah menjadi produk bernilai seni tinggi yang menarik perhatian banyak orang. Saya atas nama Ali Mahmudin atau yang lebih dikenal dengan Al-Bayi Handicraft. Saya selaku owner di bidang pemanfaatan paralon atau lebih dikenal dengan PVC daur ulang yang kami jadikan menjadi produk-produk unik antik estetik. Alamat kami itu ada di Jalan Yosudarso, Gang Musi, RT 04, RW 01. Nah, informasi lebih lanjut itu bisa lewat kontak pribadi kami atau sosial media kami ada di Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Saya melihat bidang seperti ini ada peluang. Disitulah saya mulai masuk gitu Pak. Jadi kita ingin mengembangkan, pokoknya apa yang dalam pikiran saya ini, kok paralon jadi bisa dibikin ini, ya kita coba aja. Masalah gagal atau berhasil itu yang penting kita sudah mencoba. Dan alhamdulillah untuk produk-produk kami sudah beberapa terjual. Coba saya kembangkan lagi sampai menjadi produk-produk yang seperti apa Anda lihat. Nah, dan kami tidak ingin stuck di sini, kami masih tetap ingin berkarya. Contohnya seperti ini, sketsa wajah Bapak Presiden RI Republik Indonesia. Di sini full pakai paralon, kemudian ininya itu digrafir untuk itunya frame-nya. Nah, untuk konsepnya seperti inilah menjadi salah satu tantangan tersendiri Pak. Ini sebenarnya itu juga ada menyala Pak, bisa menyala. Nah, kalau ini yang siluet itu jadi gambar bisa jelas, ya. Secara tidak kita jelaskan pun lebih gampang bahwa ini itu Bapak Wakil Presiden kita, Mas Gibran. Nah, hanya saja untuk motifnya itu ini motif bakar Pak. Jadi motif bakar itu seperti kulit, menyerupai kulit. Untuk cara pemesanannya itu bisa, bila berkenan datang ke lokasi silakan merapat ke tempat bolo, bisa konsultasi terlebih dahulu keinginan jenengan itu gimana, seperti apa. Jadi kita ada dua metode Pak. Customer pengennya gambar ini Mas, ukurannya seperti ini, modelnya seperti ini, nanti harga mengikuti. Atau customer punya biaya, contohnya Mas Al-Bayi saya punya biaya sekian, saya pengen gambar segini, modelnya seperti ini bagaimana. Itu nanti saya bisa menyesuaikan, misalkan
kurang ya, kalau segini nggak cukup nanti ditambahin sekian, nanti jadi produk seperti ini kurang lebih seperti itu Pak. Lah itu secara offline ya. Kalau untuk secara online itu bisa menghubungi kontak yang tertera, kontak pribadi atau melalui Facebook, YouTube, TikTok atau Instagram, atau bisa menghubungi rekan-rekan UMKM Sentral Arta. Alhamdulillah Pak, untuk dukungan dari Pemda direspon dengan baik. Contohnya kami tergabung di Ekraf, itu kami salah satunya itu mendapat fasilitas pameran di Kabupaten Batang dan beberapa informasi kegiatan di situ kami diwadahi. Kemudian di sini ini bonus Pak. Jadi selama saya menekuni bidang ini itu tidak pernah terfikirkan bahwa akan bisa bertemu seperti Ibu Wakil Bupati. Nah kemudian ini juga pas kita mengikuti lomba Krenova di tahun 2025, dan di lomba tersebut pun kami niatnya itu mencurahkan kreativitas gitu Pak. Dan alhamdulillah dari Pemda Kabupaten Batang mensupport baik. Kan kita terbagi dari 3 metode. Ada ukir itu yang seperti ini, yang seperti ini ya. Yang seperti ini itu dilubangi. Itu jenisnya itu ukir. Nanti bisa dibentuk sketsa wajah, tulisan, kaligrafi dan lain sebagainya. Ada yang bagian grafir itu seperti ini, sama. Plakat itu biasanya menggunakan bahan akrilik. Nah, di sini kita ingin mengganti fungsinya, itu mengganti dengan paralon yang ramah lingkungan. Intinya di situ, Pak. Nah, kalau untuk mengenai harga itu ada ituan tersendiri, Pak. Ada tingkat kesulitan tersendiri, tingkat kerumitan tersendiri. Kalau harga, maaf kita tidak bisa up di sini Pak, nanti bisa datang ke tempat. Bila datang ke lokasi, soalnya kan ini masuk di kategori seni, jadi bukan barang umum ya, jadi tidak ada patokan harga umum khusus standarnya. Jadi saya melihat harga itu dari tingkat kesulitannya itu bagaimana, nanti ukurannya bagaimana, bahan yang diperlukan itu apa. Jadi untuk gambaran dulu itu, jadi ini awalnya itu bulat. Paralon ini kan awalnya bulat Pak, awalnya bulat, kemudian itu kami lembarkan. Nah kami lembarkan kan di sebelah sini itu masih ada putihnya. Nah ini kan masih paralon utuh ya. Lah kalau di sini itu motif bakar. Lah motif bakar ini itu menyerupai kulit. Setelah dilembarkan kita konsep. Kita konsep ini kira-kira saya dapat bahan seperti ini, saya ingin jadi produk apa. Setelah saya konsep, saya pinginnya itu ini Pak, Bapak Presiden dan Ibu mantan istrinya ya, itu tak satukan gitu Pak. Dari konsep kita untuk polanya ini kita menggunakan print fotokopi, di print kertas HVS biasa, jadi sketsa wajah seperti ini. Jadi ini pun sama Pak, jadi apa, polanya sama semua nih, polanya sama seperti ini. Nah nanti di sini mulailah proses ukir. Nah nanti kan, nah ini di sini loh, di sini tuh ukir itu berlubang. Setelah menjadi gambar tengahnya, nanti kita baru bikin frame bingkainya. Frame bingkainya itu kita mau konsep seperti apa, begitulah. Ini contohnya menjadi seperti ini. Itu tingkat kerumitannya kan lekuk-lekuannya ini Pak. Kemudian kita grafir untuk
mempercantik gambar. Kemudian finishingnya itu menggunakan epoxy resin. Jadi nanti bisa mengkilat seperti ini untuk menjaga warna agar tetap tidak pudar. Kedua itu misalkan ada sambungan seperti itu kan lebih rekat, karena itu kan sifatnya juga seperti lem, awet, tahan lama Pak. Nah ini kelebihan dari PVC atau paralon Pak. Ketekunan, kreativitas, dan keberanian untuk memulai telah membawa Al Baik Handicraft berkembang hingga dikenal di berbagai kegiatan dan pameran. Semoga perjalanan ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya untuk terus berkarya dan berinovasi. Dalam peliputan dan produksi video, UMKM Senta Arta tidak memungut biaya atau gratis. Program ini didukung penuh oleh BPR Sentral Arta. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih kepada BPR Sentral Arta yang sudah support UMKM Sentral Arta untuk terus jalan-jalan dan ketemu dengan pelaku UMKM yang hebat dan tangguh ini. Dukung terus UMKM Sentral Arta dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. UMKM tumbuh dan sehat bersama BPR Sentral Arta, solusi keuangan Anda.